Selamat pagi, bisa dimulai mahasiswa-mahasiswa kami. Siap, Pak. Bisa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak.
Oke, sudah hampir 45 ya, berarti ada 42-an. Kita mulai pada pagi hari ini perkuliahan dengan Bapak, yaitu keperawatan dasar 1. Kemarin kita sudah tuntaskan, nanti saya akan sharekan PowerPoint-nya yang kemarin ya, itu di Google Classroom, tugas pun dikasih ke Google Classroom. Jadi tinggal download nanti di Google Classroom ininya, PowerPoint-nya saya, begitu ya materinya. Pada pertemuan 2 kali pertemuan kemarin membahas tentang istirahat dan tidur, dan sekarang kita membahas tentang aktivitas dan mobilitas fisik, ya, bahwa yang namanya kebutuhan dasar manusia yang perlu kita lakukan itu kita beraktivitas, ya, bahwa aktivitas itu sangat diperlukan untuk mempercepat metabolisme tubuh kita, begitu, sehingga yang namanya manusia harus beraktivitas, harus bergerak atau mobile, begitu. Makanya mobil itu kan bergerak, dikata mobiling artinya pergerakan seperti itu, ya. Nah, untuk kali ini bahwa yang namanya orang sakit ya itu tetap harus dimobile, harus digerakkan, jangan sampai terjadi kekakuan atau kontraktur otot-ototnya pada saat dilakukan perawatan di rumah sakit, sehingga kita perlu melatih yang namanya rentang gerak atau range of motion atau ROM. Nanti bagaimana si pasien belajar tentang ROM aktif dan ROM pasif. Nah, sebelum masuk ke ROM aktif dengan ROM pasif, saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian mobilisasi, gitu ya. Oke, saya lanjut dulu mengawali pertemuan ini dengan sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan aktivitas, ya, dikata aktif, aktivitas daily living atau kegiatan sehari-hari manusia, ya, bahwa aktivitas tubuh kita yang berperan penting dalam pergerakan diantaranya itu ada tulang, ya. Ya, kita kalau nggak ada tulang, cuman daging semua, nggak akan bisa berdiri kokoh, nggak bisa duduk, nggak bisa berjalan, dan lain sebagainya. Makanya tulang itu akan menopang tubuh kita, ya, dengan sistem otot rangka yang lainnya, itu membuat kita bisa berjalan, bergerak, duduk, tiduran, dan sebagainya. Ya, tulang membentuk rangka dan tempat melekatnya berbagai otot, ya. Makanya kan kita otot itu akan melingkupi, ya, menelusuri ada di tulang-tulang kita, gitu. Yang kedua, otot dan tendon, ya, sendi. Kontraksi otot, gerakan otot, ya, tendon yang menghubungkan otot dan tulang, ya. Ini yang bisa membuat Anda bisa lentur, ya, tangannya bisa membengkokkan, meluruskan, dan sebagainya karena ada otot dan tendon, ya. Kalau tulang saja pasti akan patah, begitu, nggak akan bisa menopang dan lain sebagainya. Kemudian ada ligamen, itu menghubungkan tulang dengan tulang, ya. Ligamen itu ada yang, ya, di dalamnya itu namanya ligamen, menghubungkan tulang dengan tulang sehingga kita akan berdiri kokoh. Kemudian sistem saraf, bagaimana saraf-saraf, ya, makanya ada orang bilang ada saraf kejepit. Nah, ini saraf yang membantu dalam mengaliri yang namanya pembuluh darah ke dalam tulang-tulang tersebut. Makanya ada sum-sum tulang, ya, dan sebagainya. Sistem saraf pusat dan saraf tepi, ya, Anda bisa pergerakan kakinya meluruskan, membengkokkan, ya, memutar, itu karena ada saraf-sarafnya. Coba kalau Anda tidak punya saraf, itu kayak orang pasien stroke, begitu ya. Kan stroke itu karena gangguan saraf, jadi sehingga dia nggak bisa menggerakkan, meluruskan, dan sebagainya, gitu. Sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Nah, nanti Anda belajar tentang anatomi fisiologi sistem persarapan itu berkaitan dengan Ibu Kismiati nanti, ya, bagaimana pencernaan, pembuluh darah dan jantung dan sebagainya, nanti berkaitan dengan Ibu Kismiati.
Sendi, tempat bertemunya dua atau lebih ujung tulang. Ini yang disebut sendi-sendi, ya. Sendinya kropos dan sebagainya, begitu ya. Biasanya orang menyebutnya. Kemudian di sini kebutuhan mobilitas dan imobilitas, ya. Dari kata mobil tadi yang Bapak bilang, mobil itu artinya bergerak, pergerakan. Kalau imobil, dari kata imobil ada kata i-nya, berarti tidak bisa bergerak, ya. Mobilitas atau mobilisasi adalah kemampuan individu untuk bergerak secara bebas, mudah, dan teratur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas guna mempertahankan kesehatannya. Ya, jadi yang namanya kalau Anda tidur saja seharian, badan pada pegel-pegel semua. Ya, kalau tidur terus, makanya harus kita bergerak juga. Ya. Kemudian jenis mobilitas, ya, jenis pergerakan. Ada mobilitas penuh, ya, kita bisa bergerak secara penuh, begini mutar, ya, kaki kalian juga bisa bergerak secara penuh, badan bisa bergerak secara penuh. Belum tentu pada orang stroke itu bisa bergerak, ya. Mobilitas penuh merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh dan bebas, ya. Anda bisa muter-muter tangannya begini, tapi belum tentu orang stroke begini saja masih sakit, gitu ya, masih bergerakan dan sebagainya. Ya. Ataupun jari-jari saja begini ketemu antar jari, itu kalau orang stroke itu susah sekali, seperti itu. Mobilitas sebagian, ya artinya pergerakannya hanya bisa sebagian. Ada orang cuma bergerak segini saja, ini sudah pergerakan, ya maka dilatih begini. Ya. Kalau kita kan yang nggak ada masalah, full bisa melakukan pergerakan secara bebas. Ya. Tapi kalau orang stroke, sorry, kok saya matikan. Oke. Ya, kalau kita orang yang normal pergerakan bisa full, bisa mutar semua. Kalau orang stroke belum tentu bisa bergerak seperti kita seperti ini, ya. Makanya ada yang sebagian. Merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak dengan batasan jelas dan tidak mampu bergerak secara bebas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf motorik, ya, saraf pergerakan dan sensorik, perabaan pada area tubuhnya, ya, sensasi, ya. Ini yang disebut dengan mobilitas sebagian. Kemudian mobilitas sebagian dibagi menjadi dua. Ya, tadi jenis mobilitas ada dua. Mobilitas penuh dengan mobilitas sebagian. Kemudian mobilitas sebagian dibagi lagi ada dua. Itu mobilitas sebagian temporer. Temporer itu artinya sementara. Ya, kalau mobilitas sebagian permanen artinya dia sudah mati, ya nggak bisa bergerak secara permanen, berarti selamanya begitu ya. Mobilitas sebagian temporer merupakan kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya sementara, ya. Kalau Anda pernah yang namanya keseleo ataupun jatuh, ya, kemudian tulangnya bergeser, itu namanya dislokasi sendi dan tulang, maka Anda nggak bisa bergerak untuk sementara waktu, namanya mobilitas sebagian temporer, ya. Naik motor jatuh, kemudian engselnya berubah pinggir, begitu ya, nggak ke tempat semula, kemudian Anda lakukan apa, urat, apa, pijit, ya, pijit saraf dan pijit urat, ya, pijit tulang, kemudian sudah kembali, Anda hanya bergeraknya sementara saja, begitu ya. Jadi nanti kalau sudah sembuh bisa kembali normal. Itu namanya mobilitas sebagian temporer. Ya, bagaimana temporer ini merupakan kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya sementara. Dislokasi sendi dan tulang contohnya tadi ya. Kemudian mobilitas sebagian permanen merupakan kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya menetap. Ya, hemiplegi, hemi itu artinya hemiplegi itu sebagian ya, karena stroke. Ya, orang stroke tangannya kan sebagian di situ terus menetap gitu ya. Paraplegi berarti dua-duanya, ya, di tulang belakang itu namanya mobilitas sebagian permanen begitu ya. Kemudian
faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas atau faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan seseorang. Di sini ada gaya hidup, ya. Kan ada posisi tulang yang lordosis, hiposis, skoliosis, begitu ya. Coba nanti ada PR-nya, apa pengertian lordosis, hiposis dengan skoliosis? Ya. Ya. Ulangi. PR-nya cari pengertian lordosis, hiposis dengan ya. Lordosis sama apa Pak tadi? Bentar ya. Ini cari pengertian lordosis, hiposis, dan skoliosis. Nih. Ya, cari pengertian lordosis, hiposis, dan skoliosis. Ya. Gaya hidup seseorang ya, mempengaruhi. Kemudian proses penyakit atau cedera, ya, orang sakit tadi patah tulang, fraktur tulang, begitu ya, atau kena stroke, itu akan mempengaruhi pergerakan seseorang. Ya. Sakit, Anda pergerakannya akan berkurang juga, atau cedera, begitu pasti akan menurun pergerakan tubuhnya kalian. Kemudian yang ketiga kebudayaan, ya, budaya juga akan mempengaruhi pergerakan seseorang, ya. Ada Jawa nggak boleh yang bagaimana pergerakan sampai kangkang-kangkang dan sebagainya, itu kan nggak boleh. Ada yang apa secara budaya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Makanya dipengaruhi oleh budaya kita masing-masing. Tingkat energi, ya, tingkat energi itu tingkat kekuatan kita, ya. Karena kalau kita makannya terpenuhi dengan baik, jadi energi kuat, ya. Tetapi kalau makannya kurang, tenaga juga akan berkurang, gitu ya. Pergerakan juga akan berkurang. Usia dan status perkembangan, ya. Usia akan mempengaruhi tentang pergerakannya. Bagaimana si bayi sampai dengan si lansia, ya. Kemudian status perkembangan dari tahap perkembangan bayi sampai dengan lansia. Kalau bayi kan pertama dia bisa tengkurap, kemudian bisa merangkak, bisa duduk, bisa mulai berjalan, ya, tertatih-tatih dan sebagainya. Nah, semakin tua pun lansia, dia semakin mengalami penurunan. Ya. Jadi karena otot tulangnya sudah mengalami kropos osteoporosis, lama-lama jalannya menjadi lambat, pergerakannya nggak bisa jauh-jauh lagi. Dulu bisa jalan kaki 1 km, 2 km, sekarang hanya setengah kilometer saja atau 1 km saja sudah ngap-ngapan sampean. Itu yang akan mempengaruhi dari namanya mobilitas atau pergerakan dari status perkembangan seseorang. Oke. Kemudian selanjutnya tadi pengertian mobilitas, ya. Mobilitas, ingat, Bapak ingatkan kembali bahwa ada mobilitas itu penuh, ada mobilitas sebagian. Mobilitas sebagian dibagi dua, ada mobilitas apa tadi? Mobilitas sebagian temporer, mobilitas sebagian permanen. Kemudian sekarang imobilitas. Oke. Imobilitas artinya immobil, i artinya tidak bergerak, ya. Keadaan di mana seseorang tidak dapat bergerak secara bebas karena kondisi yang mengganggu pergerakan seseorang atau aktivitas seseorang. Misalnya mengalami trauma tulang belakang, ya, jatuh terduduk, ya, cedera otak berat disertai fraktur pada ekstremitas, ya. Fraktur itu artinya patah, ya, patah tulang. Kalau bahasa medisnya kita kenal dengan fraktur tulang, ya. Patah hati, fraktur hati, ya. Fraktur hepar, begitu kan? Nah, enggak, ya. Oke. Ini namanya
imobilitas atau imobilisasi, tidak ada pergerakan. Ya, di mana keadaan seseorang tidak dapat bergerak secara bebas karena kondisinya mengganggu pergerakan, misalnya mengalami trauma tulang belakang, cedera otak berat disertai fraktur pada ekstremitas dan sebagainya. Oke. Selanjutnya jenis imobilitas, ada imobilitas fisik, ya. Fisik berarti tubuhnya kita, merupakan pembatasan, ya, pembatasan secara fisik, pembatasan untuk bergerak secara fisik, ya, tubuhnya kita. Ini namanya imobilitas fisik, ya. Kemudian ada imobilitas intelektual, ya. Imobilitas intelektual merupakan keadaan ketika seseorang mengalami keterbatasan daya pikir, ya. Jadi semakin menua, kadang ada yang semakin kuat daya ingatnya karena sering diasah, ada yang semakin menurun daya pikirnya, daya ingatnya. Makanya kadang sering lupa-lupa begitu, ya. Kemudian imobilitas emosional, ya, di mana keadaan seseorang mengalami pembatasan secara emosional karena adanya perubahan tiba-tiba dalam menyesuaikan diri, ya. Imobilitas secara emosi, dia emosinya nggak jadi labil begitu, ya, nggak stabil. Ini jenis imobilitas, ya. Kalau jenis mobilitas ada 2, penuh dengan sebagian. Kalau jenis imobilitas ada 3. Oh, ada Pak. Jenis imobilisasi sosial, keadaan individu yang mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial karena keadaan penyakitnya, ya. Jadi dengan orang adanya penyakit, ya, tadi kan biasanya kalian bisa jalan kemana-mana karena Anda kena COVID begitu, ya, corona. Jadi imobilisasi sosial. Jadi Anda harus isolasi mandiri sehingga Anda hanya bergeraknya di sekitar rumah saja begitu. Itu namanya salah satu imobilisasi sosial. Biasanya Anda ke gereja, ke masjid, ikut kegiatan remaja dan sebagainya. Tetapi karena adanya Anda kena COVID, jadi atau penyakit lainnya, jadi Anda harus istirahat di rumah. Namanya Anda mengalami imobilisasi sosial, ya. Karena Anda mempunyai peran, apalagi Anda punya peran sebagai ketua PAM, ya, ketua pemuda-pemudi di gereja atau ketua remaja masjid atau anggota lainnya begitu, sehingga Anda akan mengalami imobilitas sosialnya juga gitu, ya. Kemudian perubahan sistem tubuh akibat imobilitas, ya, bahwa dengan adanya imobilitas itu akan mengalami perubahan sistem tubuh kita, ya. Bagaimana perubahan metabolisme, di mana menurunnya kecepatan metabolisme tubuh, ya, sistem pembakaran tubuh, ya. Kemudian juga bagaimana terjadinya anabolisme, katabolisme di dalam tubuh kita. Nah, sekarang cari pengertian anabolisme dengan pengertian anabolisme dan katabolisme. Mungkin di waktu kalian SMP atau SMA juga pernah dijelaskan, ya, tentang anabolisme dengan katabolisme. Oke. PR selanjutnya nanti saya share juga ini. Oke. Kemudian yang kedua yaitu ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, ya. Berkurangnya perbedaan cairan dari intravaskuler ke interstisial, ya. Jadi di dalam intra itu artinya di dalam, vaskuler itu pembuluh darah. Nah, karena Anda kurang bergerak, ya kan, yang namanya dinding pembuluh darah itu dinding permeabilitas, ya, sehingga akan terjadi perpindahan ke ekstraseluler. Maka pasien itu akan terjadi yang namanya pembengkakan. Kan lihat pada pasien dengan yang jarang bergerak,
kakinya kadang bengkak, tangannya bengkak, itu yang di rumah sakit ya, karena pergerakannya kurang, kemudian mengalami ketidakseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuhnya, itu menyebabkan pasiennya bengkak atau edema bahasa medisnya, udem, edema, bengkak itu sama artinya, ya. Nanti ada kalau sudah terbiasa kuliah di keperawatan akan tahu yang namanya edema itu bagaimana, gitu ya. Biasanya ada di kaki, ada di tangan, ada di perut, ya, kemudian ada di pipi, begitu. Itu biasanya terjadi penumpukan cairan atau perpindahan cairan dari intravaskuler ke interstisial namanya. Kemudian gangguan pengubahan gizi, ya, karena tubuh kita mengalami penurunan aktivitas sehingga pengubahan zat-zat gizi di tingkat sel juga menurun, ya, karena tadi bahwa kenapa tidak sampai ke sel-sel ya, tadi karena aktivitas dari tubuh kita, metabolisme tubuhnya menurun sehingga zat atau nutrisi yang mau dialirkan, didistribusikan atau disalurkan ke dalam sel-sel tubuhnya kita juga akan menurun. Nah, sehingga orang akan mengalami kekurangan gizi, begitu, ya. Kemudian gangguan fungsi gastrointestinal, gastro dari kata gaster, lambung. Gastrointestinal itu menentukan hasil makanan yang dicerna, ya, bahwa orang yang jarang bergerak dengan orang yang rajin bergerak, apalagi ditambah ke makanannya yang makanan junk food atau kurang berserat, itu akan BAB-nya jarang dibandingkan orang yang makan banyak aktivitas, ya, pergerakan dengan makan makanan yang berserat, sayur-sayuran, ya. Kalau Anda bayangkan 1 minggu saja gitu atau 3 hari saja Anda makan coto Makassar tiap hari, itu pasti BAB dinyatakan lama, susah buang air besar karena banyak mengandung lemak dan sebagainya, ya, kurangan serat sehingga BAB-nya akan susah, begitu. Dibandingkan orang dengan makan sayur-sayuran yang berserat, begitu ya, pasti akan BAB-nya pagi-pagi lancar dengan siklus yang lancar, begitu ya, sesuai pola. Kalau sehari biasanya sehari sekali, ya sehari sekali, begitu. Kalau pagi-pagi terus, begitu. Ya. Itu karena dari gerakan gastrointestinal, karena otot-otot di dalam sistem pencernaan bergerak, ya, dia namanya peristaltik usus, setiap hari bergerak terus begini, meremas-remas sampai ke anus, begitu, namanya ada bising usus. Nanti Anda belajar tentang apa itu peristaltik usus, ya, Anda belajari, cari pengertian peristaltik usus. Peristaltik usus atau bising usus banyak ya di internet. Gerakan motilitas usus, pergerakan usus, nanti Anda cari di situ. Nah, cari pengertian peristaltik usus atau bising usus. Perubahan sistem pernapasan menurutnya ekspansi paru, ya, dengan adanya Anda kurang bergerak di tempat tidur, jadi pengembangan parunya pun itu menurun, ya. Berbeda Anda dengan setelah bergerak, ya, bagaimana kebutuhan oksigenasi O2-nya dengan CO2-nya itu stabil, begitu ya. Ini pada pasien orang dengan imobilitas. Perubahan kardiovaskuler, hipotensi ortostatik, meningkatnya kerja jantung, ya, karena jarang bergerak maka akan terjadi hipotensi, tekanan darah juga menurun, ya. Kenapa? Tadi Anda kurang bergerak, begitu, jadi tekanan darahnya menurun sehingga meningkatkan kerja jantung, beban jantungnya meningkat, alirannya nggak begitu lancar, oksigenasinya menurun, begitu juga ya, mempengaruhi. Oke.
Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Putra Bapak mau meroket, jadi sampai jam 9 saja ya kita pertemuan hari ini. Nanti jam 1 pertemuan dengan Ibu Lestina. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada Bapak. Ada Pak. Ya, silakan. Ada Pak. Ya, Pak tadi. Reza kan? Reza tadi duluan. Reza. Ya, silakan bertanya. Izin Pak, sama bertanya. Ya, Kalau silakan. kita menemukan pasien yang sendinya lepas, misalnya di bahu, itu cara kita menyambungkannya bagaimana, Pak? Oke, baik. Menemukan ya korban tangannya lepas di bahu ya begitu ya? Bahu, Excelnya sendi begini ya? bahunya lepas, iya. Ya, oke. Ya, baik. Pertanyaan sangat bagus sekali bahwa yang apabila Anda menemukan korban, ya ibaratnya kecelakaan mobil atau kecelakaan motor, tabrakan, ya, ataupun kecelakaan tunggal, kemudian bahunya itu mengalami dislokasi atau lepas, ya. Kalau lepas patah ya berbeda dengan dislokasi, ya. Dislokasi apa pergeseran tempatnya. Nah, bagaimana cara mengangkatnya, menolongnya, bahwa pasien harus diluruskan dulu, ya. Tapi tangan jangan dulu dilakukan manipulasi atau pergerakan. Nah, kalau Anda yakinkan dulu, tapi pakai tangan Anda, ya, di belakang, oh ini perpindahan enggak, dan lihat antara kanan dengan kiri, oh dia mengalami apa namanya patah. Dengan adanya patah tersebut, Anda harus lakukan yang namanya pembidian, ya. Nanti itu materinya bagus juga apa di KMB 3 ya, sistem muskuloskeletal, ataupun nanti di keperawatan gawat darurat nanti setelah Anda masuk di semester 5 atau 7 begitu, belajar tentang bagaimana pembidian dan lain sebagainya. Itu akan dilakukan pembidian, ya, pasiennya. Nggak boleh sembarang mengangkat. Apabila Anda tidak punya ilmunya mengangkat, itu akan memperparah yang namanya kondisi si korban begitu, ya. Nah, lebih baik Anda angkat dengan diluruskan biar jangan dimanipulasi, ya. Kemudian cara menggotongnya pun harus pakai aba-aba, ya. Ibaratnya nggak bisa sendirian angkat, tetapi minimal ada 4 atau 6 orang, ya, untuk mengangkatnya ke mobil atau kemudian diluruskan, tangannya diluruskan begini ya, sampai sambil dipegang, suruh megang. Nah, itu sampai dibawa ke rumah sakit. Kalau ada untuk kain dan sebagainya, maka dia dibebat atau dibidik dulu sementara, bidik sementara, ya. Jangan terlalu banyak digerakkan atau dimanipulasi, ya, sehingga itu akan memperparah yang namanya aliran pembuluh darah di sini. Bisa mungkin sarafnya kejepit, pembuluh darahnya terjepit, itu lebih bahaya lagi, begitu, ya. Jadi emang sering terjadi yang namanya dislokasi. Nah, kalau dislokasi kemudian cara bawanya salah, itu akan mempercepat kematian seseorang, ya. Harusnya malaikat Israel yang menyambut nyawa, malah kalian mencabut nyawa duluan begitu, mempercepat begitu. Ada yang kasus itu ya, waktu dulu ada kebakaran yang di Sukabumi Tasikmalaya, yang itu waktu polisi badannya kebakaran, ya, karena waktu ada huru hara, kemudian niatnya mau menolong, tapi cara menolongnya salah, ditarik dan sebagainya, malah dia fraktur, kemudian sarafnya kejepit, lehernya terjepit, meninggal lah begitu. Itu karena orang awam nggak punya ilmu begitu. Makanya kalian ini orang yang berilmu, yang tahu ilmunya, bagaimana penanganannya, itu harus nanti
kalau ketemu di jalan nanti akan kalian juga belajar namanya BTCLS, Basic Trauma Cardiac Life Support, atau BHD, Bantuan Hidup Dasar. Itu Anda harus tunjukkan. Ya kayak Bapak punya kartunya nih. Ini kalau jangan dimanipulasi pasiennya, jangan digerak-gerakan dulu. Arahkan, kemudian posisi agak enak, dibangunkan juga pasiennya, Pak. Bapak bisa sadar, dibangunkan ya, jangan sampai tahu-tahu dia lagi pingsan dan sebagainya. Ya, harus dilihatkan. Kemudian bagaimana Anda mengecek pembuluh darahnya, ya, nadinya, kemudian pernapasannya, kemudian ya nadi karotisnya yang di leher itu yang kelihatan biasanya bergerak-bergerak, ya, itu masih hidup. Jadi Anda bawa dengan cara yang baik seperti itu. Ya, bagus sekali pertanyaan enggak. Lanjut selanjutnya, ada lagi? Ada lagi pertanyaan tadi? Siapa yang bertanya? Silakan. Reza Simon, tadi kayaknya mau bertanya. Ada, Pak. Bukan saya, Pak. Tadi bukan saya, Farah. Oh iya. Netiron, silakan Netiron. Iya. Saya belum mengerti mengenai pengertian imobilitas ini. Belum paham tentang pengertian imobilitas? Imobil. Ya, tadi Bapak jelaskan imobil. Kalau i artinya tidak bergerak, mobil artinya tidak, mobil artinya bergerak. Jadi imobilitas artinya seseorang yang tidak mampu bergerak, namanya imobil, begitu. Kalau mobilitas artinya seseorang yang mampu bergerak, itu namanya mobilitas. Ya. Mobilitas ini berkaitan dengan fisiknya kita rata-rata ya. Imobilitas fisik, mobilitas fisik, begitu. Ya, Netiron. Iya, Pak. Ada lagi? Ada, Pak. Ya, silakan bertanya. Sebutkan Ya, nama. nama saya Yulian Cepahbol, Bapak. Di sini saya mau bertanya gangguan fungsi gastrointestinal yang dimaksud dengan yang mengalami lambung. Kira-kira menyebabkan karena apa, Bapak? Ulangi lagi pertanyaannya, Yulianca. Gangguan fungsi gastrointestinal yang dimaksud dengan yang nomor 4, yang tadi yang Bapak bagikan materi. Di sini saya kurang paham menyangkut dengan fungsi gastrointestinal yang dimaksud dengan yang mengalami lambung. Kira-kira menyebabkan karena apa, Bapak? Ya tadi yang disebabkan karena pergerakan ususnya atau motilitas ususnya atau bising ususnya itu melemah. Dengan bising usus atau pergerakan ususnya melemah, sehingga si pasien membuat ya BAB-nya tidak lancar, begitu ya. Kemudian pergerakan usus yang melemah tersebut, pasien mudah kembung, itu kalau kita bahasa awamnya begitu. Nah, tetapi gangguan fungsi gastrointestinal ini ya tadi berkaitan dengan pergerakan usus-usus tubuh di dalam tubuh kita, di lambung kita, di perut kita seperti itu. Dengan adanya penurunan hasil makanan yang dicerna, ya tadi akan terjadi sembelit. Ya, susah buang air besar begitu, fesesnya bisa keras dan sebagainya. Makanya kalau pasien dengan dirawat di rumah sakit yang terlalu lama berbaring, dia akan susah BAB begitu. Kenapa?
bising ususnya melemah, menurun. Jadi feses yang dikeluarkan pun akan menurun seperti itu. Ya. Ya Pak, terima kasih Bapak. Ya. Bapak mau bertanya. Ya, silakan. Nama Iriana Esther. Bapak, ini tugas kita tulis tangan atau kita ketik ya? Ya, bisa dua-duanya. Nanti masukkan ke Google Classroom ya. Iya Pak. Iya Pak, sama tanya lagi. Iya Bapak. Oke. Ada lagi? Iya ada Pak. Ya, silakan. Ya, Bapak sama tanya ini mengenai tugas itu ini kumpul di kampus kirim ke ini, kirim ke email. Tugasnya kumpul di Google Classroom. Kamu bisa Google Classroom nggak, Netron? Kalau nggak, minta bantu temanmu. Ya, saya itu bingung nih Pak. Kalau bingung, kamu minta cari informasi ke teman yang bisa. Ya, jangan sampai Anda sampai mau lulus bingung terus, bahaya. Ya, karena harus apa sih tujuannya perkuliahan ini? Apa tujuannya Anda dikuliahkan? Ya, tujuannya bahwa Anda ibaratnya kayak gelas kosong, ya, sampai perkuliahan ini Anda gelas kosong itu dikasih ilmu. Ibaratnya nggak ada isinya, nggak ada isi airnya. Tetapi setelah perkuliahan sedikit demi sedikit, ibaratnya ilmunya, ya, gelasnya itu terisi begitu. Jadi jangan sampai nggak mengerti terus sampai mau skripsi dan sebagainya. Jadi tolong sambil belajar juga ya, karena ini sudah yang namanya dunia industri, teknologi 4.0, 4.0 itu, mahasiswa banyakkan perkuliahan itu lewat dunia maya, tidak kebanyakan ke dunia nyata, jarang gitu ya. Nanti harus, emang salah satunya ya mengalami perubahan di Papua juga begini. Jadi SDM juga harus saling meningkat dan pengetahuan meningkat juga. Nanti ke depan mudah-mudahan kalau ada pertemuan perkuliahan tatap muka bisa kita lebih jelaskan lebih detail lagi ya Netron, karena tujuannya pendidikan itu kan mengajarkan Anda yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, ya. Dengan adanya tahu itu meningkatkan pengetahuan Anda, daya ingat kecerdasan Anda semuanya gitu. Oke. Nah, kalau mau Netron masih manual, tulis tangan, mau kumpul di mejanya Bapak di kampus juga silahkan. Ya, tapi Bapak mungkin kembali lagi ke Jayapura di Selasa kalau jadi ke Merauke nanti. Iya. Gitu ya. Kumpul, iya Pak. Bisa kumpul sekarang lagi di kampus. Izin Pak, itu nanti kita kirimnya ini Kak dalam bentuk PDF kah? Ya, PDF boleh. Kasih nama ya. Siapa? Bapak ada pertanyaan lagi Bapak? Ya, silakan. Terima kasih Bapak, ini pertanyaan dari Yuliance. Bapak, saya minta materinya kira-kira kita download dari Classroom atau dibagikan di grup dalam bentuk PDF Bapak? Materinya ini ya? Iya Bapak. Nanti materinya Bapak share di ini saja ya, Google Classroom, bisa di-download di situ. Oke? Yuliance bisa ini toh, bisa download toh? Bisa Bapak. Oke, sip. Ya, nanti kalau yang nggak bisa download, kemudian salah satu bisa download, kalian bisa kirimkan di grup kalian yang tanpa dosen begitu ya, karena jangan dimasukkan di grup yang ada dosennya. Nanti membuat memori saya juga penuh kalau saya ikut mendownload begitu, ya. Iya Bapak. Iya Bapak, ada pertanyaan yang pertama, yang itu, yang kedua, Bapak kemarin tugas yang pertama kita sudah kirim di Classroom. Nah, yang sudah kirim di Classroom ini kira-kira kita print lalu simpan atau
simpan lalu kumpul di Bapak atau yang sudah kirim di classroom itu Bapak? Itu cukup di Google di Classroom saja. Nanti kalau Iya, Bapak ada ibaratnya nanti kalau ada nilai UTS atau UAS ya, ujian akhir semester atau ujian tengah semester, nilainya Anda kurang, Bapak mau tambahkan dari nilai-nilai tugasnya saudara-saudari semua gitu ya. Itu karena untuk membantu nilai tugas membantu nilai ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester diambil dari nilai tugasnya kalian. Oh iya, nanti saya cross check lagi dan kalian juga bisa buktikan, Pak ini loh, saya pernah kumpulkan tugas di Google Classroom. Oh iya, nanti Bapak akan rubah nilainya Anda. Gitu. Karena kalau di Google Classroom kan kesimpan, terarsipkan di situ baik. Jadi Bapak pengennya ke Google Classroom. Gitu. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Iya, Bapak. Terima kasih. Nanti Bapak saya share. Materinya sudah ada 3 ya. Pertama istirahat tidur, kemudian posisi pasien di tempat tidur, dan yang ketiga aktivitas atau mobilitas fisik ini. Oke, baik. Terima kasih. Nanti ke depannya pertemuan hari apa kalau ada jam kosong tentang latihan ROM, range of motion. Nah, nanti kita belajar lewat Zoom juga pergerakan-pergerakannya, sama nanti pas ketemu di lab praktikum, nanti kita praktekkan di lab juga ataupun di kelas bisa kalau tentang ROM itu. Oke. Akan saya share materinya sekarang sebelum saya berangkat ke Google Classroom. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak, terima kasih. Selamat pagi Pak.